Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Dan saat ini kita juga akan mengupdate apa saja trending topik yang ada di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, kemudian juga lampungpos.id, serta Sai Radio 100 FM. Oke Mbak Cici, ini akan saya bacakan terlebih dahulu 5 deret berita trending topik dari lampos.co. Yang pertama, Bawaslu diskualifikasi paslon Eva Duyana dan Dedi. Selanjutnya, Diren Telkam Polda Lampung naik pangkat bintang 1. Berita ketiga, 7 komisioner Bawaslu Lampung dievakuasi usai putusan sidang TSM dibacakan. Selanjutnya, Eva minta pendukung tenang serta majelis tolak gugatan dugaan TSM Pilkada Lampung Tengah. Oke, ini menjadi salah satu yang lagi hits sekali ya, tentang pilkada di Kota Bandar Lampung. Ya, pilkada sejak sebelum pelaksanaan hingga hasilnya itu selalu menarik perhatian dari masyarakat dan pembaca kita ya. Lumayan panas ya. Betul ya. Jadi memang masing-masing punya jagoan. Nah, untuk yang 7 komisioner itu setelah usai pilkada ditentukan juga siapa pemenangnya dari total suara, tapi kemudian ada gugatan-gugatan ya. Itu memang masih dalam prosesnya ya, prosedurnya, dan itu diberikan tempatnya. Nah, kemudian dari pengaduan-pengaduan yang masuk ini disidangkan dan hasilnya oleh Bawaslu itu ada 2 daerah ya, dari 8 kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak di 2020, ada 2 yang melakukan gugatan, yaitu di Lampung Tengah dan di Bandar Lampung. Di Lampung Tengah itu terhadap pasangan 02 Pak Musa ya, kemudian juga di Bandar Lampung terhadap Eva. Nah, hasil sidang dari Bawaslu ini sidang TSM kemudian dilaksanakan di Bandar Lampung di Bukit Randu. Nah, 7 komisioner ini setelah membacakan, mereka perlu mendapatkan pengawalan. Nah, pihak kepolisian mengawal ke-7 komisioner ini karena memang keamanan hukum, keselamatan juga menjadi prioritas juga. Ini yang menjadi berita hangat juga. Oke, kita lanjutkan untuk lampungpos.id kali ini. Ada berita yang pertama tentang vaksin modal Lampung membangun. Kemudian yang kedua, pengusaha perkecil ukuran tempe. Yang ketiga, korban pungli oknum guru SMA bertambah. Keempat, balita dicekoki racun meregang nyawa. Dan yang berita kelima, MUI siap membahas fatwa vaksin Sinovac. Ada yang pertama ini masalah COVID-19, tentunya kita punya harapan baru tentang vaksin yang menjadi modal Lampung untuk membangun. Betul, vaksin kita sudah datang ya. Lampung untuk tahap awal ini dapat 40.000 dosis ya. Kemudian prioritasnya tetap untuk nakes ya, tenaga kesehatan dan satgas. Ada 35.000 tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin tahap awal ini. Nah, memang vaksin ini menjadi semangat baru untuk kita keluar dari pandemi ya. Walaupun pelaksananya nanti masih menunggu uji klinis dari BP POM. Rencananya tanggal 13 tanggal 13 Januari Pak Presiden mengawali untuk vaksinasi tahap awal. Semoga sebelum tanggal 13 uji klinis dari BP POM sudah keluar ya. Supaya masyarakat juga aman divaksin, tidak lagi takut ya. Betul sekali. Tentunya kita juga perlu ya untuk merasa tenang mendapatkan vaksin tersebut. Lalu untuk berita kedua nih yang lagi meresahkan juga, terutama untuk ibu rumah tangga begitu ya. Tempe ini menjadi hits ya, menjadi sangat terkenal. Kenapa? Karena berbahan kedelai dan kedelainya itu kita itu selalu impor. Walaupun kita negara agraris, ternyata lebih banyak kedelai impor dan harganya melambung. Ini yang membuat pengusaha perajin tempe dan tahu agak limbung. Akhirnya mereka mau memproduksi tapi margin atau keuntungannya sangat sedikit. Kemudian kalau menaikkan harga, konsumennya yang mengeluh. Akhirnya dibuatlah mereka memperkecil ukuran, jadi keuntungan tetap ada, tapi ukuran diperkecil dan harganya tetap. Jadi konsumen juga tidak merasa keberatan membeli tempe walaupun kecil, tempe tahu dengan ukuran kecil.
dengan harga yang tetap. Dan juga tentunya agar produsen dari tempe tahu tetap ada usaha untuk survive. Aktivitas, ya apalagi tengah pandemi saat ini ya. Betul, tentunya semoga kita juga bisa kembali untuk menstandarkan lagi untuk harga tersebut. Nah, kita beralih dulu kali ini di trending topik Sai Radio, berita tentang entertainment dan juga gaya hidup. Berita pertama, bintang film James Bond meninggal akibat infeksi saluran kemih. Yang kedua, melelahkan. Rowan Atkinson tinggalkan peran Mr. Bean. Selanjutnya, film terbaru Song Joong Ki akan tayang di Netflix. Berita keempat, rilis album Day by Day, Mocha, gelar konser virtual Soca in Depth, dan terakhir daftar lengkap pemenang SBS Drama Award 2020. Nah, ini ada tentang musisi dari Indonesia yang cukup terkenal internasional, Mocha, yang akan merilis album Day by Day. Iya, walaupun pandemi mereka masih tetap berkarya membuat album yang dirilisnya sebenarnya November 2020 ya. Album dia ini juga memperingati ke-21 tahun mereka terbentuk, grup band Mocha ini. Cukup lama ya? Iya, kemudian karena pandemi mereka membuat konser virtual di Januari ini selama 4 hari dengan album mereka Day by Day. Dan konser mereka diharapkan bisa memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia yang sedang dilanda pandemi saat ini. Tentunya itu juga bisa menjadi obat rindu bagi para fansnya, dan itu tadi bisa menjadi obat untuk menghibur para masyarakat di tengah pandemi. Untuk berita yang kedua nih, tentang Rowan Atkinson, kita sangat kenal tentunya sebagai Mr. Bean. Tiba-tiba berkata sudah lelah, wah bagaimana nih? Sudah mau vakum dia sebagai Mr. Bean ya? Iya, dia merasa sudah capek ya berperan sebagai Mr. Bean. Sebenarnya banyak yang menyukainya ya. Kocak, kemudian unik gitu kan. Tapi ternyata yang bersangkutan itu Rowan Atkinson ini merasa sudah terlalu lelah dan ia ingin berperan yang lain. Dia sudah pernah berperan juga di Johnny English ya waktu itu sebagai 11-12 James Bond lah ya. Masih juga. Nah, dia ingin berakting lagi seperti biasa dengan melepas Mr. Bean, walaupun dia akan tetap mengisi suara dubbing untuk Mr. Bean kartun. Oke, tentunya karena itu juga tidak bisa untuk digantikan begitu ya. Oke Mbak Cici, terima kasih. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Untuk Anda mengupdate informasi selengkapnya, silahkan baca surat kabar harian umum Lampung Post. Jangan lupa kunjungi juga laman website lampos.co serta lampungpost.id. Dan untuk mengupdate informasi tentang gaya hidup serta entertainment, silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM. Dan Anda juga bisa kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdia Doktavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan pesan Ibu, yaitu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.